Selamat pagi Bu Anti dan teman-teman. Hari ini saya Valencia Julika, kelas 11 AK3 absen 29 akan mempresentasikan pembelajaran PKN terdapat dalam KD 3.19 yang berjudul Ancaman Terhadap Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, dan bagaimana strategi kita untuk mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai 3 ancaman terhadap ideologi negara dan bagaimana kita untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama ada ancaman dari luar atau dari luar negeri gitu. Ya, yaitu ada adu domba yang dilakukan oleh pihak asing. Jadi mengadu domba antara satu negara dengan satu negara lainnya. Yang kedua ada masuknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Jadi kebudayaan asing misalkan dari Amerika, dari Korea, dari Cina itu masuk ke dalam kebudayaan kita Indonesia. Contoh tersebut tadi dari luar negeri. Nah, kalau ancaman dari dalam negeri kita sendiri yaitu ada sikap mau menang sendiri dan dalam masyarakat suatu negara. Jadi kayak sikap egois dalam diri kita, mau menang sendiri, tidak mementingkan kepentingan masyarakat lainnya. Yang kedua ada kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Jadi kita tuh kayak lebih memakai produk-produk dari luar, lebih cinta produk dari luar negeri dibanding dari Indonesia. Cara kita untuk mengatasi ketiga hal tersebut yaitu memperkuat lapisan masyarakat yang sadar akan budaya. Jadi kita tuh membentuk masyarakat Indonesia untuk lebih sadar akan budayanya, yaitu budaya Indonesia. Yang kedua ada menumbuhkan rasa bela negara terhadap semua orang. Kayak di sekolah kita ada bela negara, itu kayak suatu bentuk menumbuhkan rasa bela negara dalam diri siswa-siswinya. Yang ketiga ada mengembangkan kebudayaan dan kekayaan alam yang kita miliki. Jadi kita udah dikasih nih SDM yang kaya. Jadi kita tuh tinggal gimana caranya kita untuk mengembangkan hal tersebut. Jadi kita nggak perlu mengurangi memakai SDA atau SDM dari luar negeri karena kita pun sendiri udah kaya. Dan nomor 2 ada 3 ancaman terhadap politik dan strategi mengatasinya. Yang pertama ada korupsi, kolusi atau nepotisme yang biasa kita sebut KKN. Ada kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi aturannya pemerintah ini berbeda sama apa yang masyarakat butuhkan. Terus kurangnya supremasi hukum atau tegasnya hukum. Nah, ini gimana cara kita untuk mengatasinya? Yang pertama ada penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini. Jadi kita tuh udah diajarin kayak di sekolah, contohnya bagaimana pentingnya Pancasila atau bagaimana peran Pancasila dalam kehidupan siswa-siswi. Yang kedua ada rakyat ikut serta dalam pembuatan kebijakan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi kan Indonesia ini memilih untuk rakyat yang berkuasa atas pemerintahan. Jadi rakyat ini ikut serta dalam pembuatan kebijakan tersebut dan juga mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. Nah, yang ketiga ada membentuk aparat hukum yang adil. Jadi aparat ini tuh nggak memihak kepada yang misalkan pada penguasa. Jadi aparat ini tuh adil kepada seluruh masyarakat termasuk golongan yang terendah sekalipun. Yang ketiga adalah ancaman terhadap ekonomi dan strategi kita untuk mengatasinya. Yang pertama ada pengangguran. Jadi pengangguran itu bukan di Indonesia doang sih, di setiap negara pun pengangguran emang jumlahnya banyak. Yang kedua itu ada infrastruktur yang kurang memadai atau pembangunan jalan-jalanan yang kurang bagus atau kurang sesuai dengan aturan. Yang ketiga ada sistem ekonomi yang kurang jelas. Dan keempat ada inflasi. Jadi inflasi itu kayak peningkatan harga-harga tertentu. Kayak contohnya kalau ada peningkatan kebutuhan masyarakat yang meningkat. Jadi inflasi ini untuk meningkatkan harga-harga bahan tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Yang pertama adalah meningkatkan pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan untuk industri modern. Jadi tenaga kerja kita, SDM kita dilatih untuk memiliki keterampilan tersendiri. Nggak harus kerja ke orang lain, jadi mereka bisa membentuk suatu kreasinya sendiri gitu. Yang kedua ada pemerataan pembangunan infrastruktur. Kayak desa-desa banyak yang belum mendapat pembangunan yang adil. Jadi desa-desa yang terpencil masih kurang
adanya pembangunan jalan yang bagus, jembatan, seperti itu. Yang ketiga adalah mengatur faktor produksi. Yang terakhir ada mendorong pendidikan berkarakter. Ini yang paling penting sih. Setiap kita siswa-siswi sudah diterapkan pentingnya pendidikan dari sekarang. Jadi ini tuh suatu bentuk pengurangan dari jumlah pengangguran dari suatu negara tersebut, termasuk Indonesia. Oke, kalau tadi di bidang ekonomi, sekarang ada 3 ancaman terhadap sosial budaya dan bagaimana atau strategi apa untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama ancamannya adalah globalisasi yang mendunia, individualisme atau sikap lebih dirinya tuh lebih hebat daripada orang lain atau tidak mementingkan orang lain. Yang ketiga adalah budaya lain lebih mendominasi dibanding budaya lokal. Jadi budaya dari luar negeri misalnya kayak dari Inggris, Korea, Amerika itu lebih kencang atau lebih dominan dibanding budaya asli kita Indonesia. Nah, bagaimana cara kita sebagai masyarakat untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama adalah menumbuhkan kembali semangat gotong royong karena dapat menumbuhkan tali persaudaraan atau silaturahmi masyarakat kita semakin lebih erat lagi. Jadi gotong royong kan emang budaya asli kita. Nah, kita itu harus meningkatkan budaya gotong royong tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Terus ada membudayakan kebudayaan lokal sebagai tradisi. Kayak tradisi kita tari-tarian, batik, mungkin itu kita kembangkan, kita perkenalkan lagi kepada dunia luar. Terus ada meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. Ini yang paling penting sih. Rasa cinta tanah air kita harus kita tingkatkan lagi dari dalam diri kita. Baru itu akan tercermin dalam setiap tindakan kita kepada sesama kita atau ke dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir adalah ancaman terhadap pertahanan dan keamanan dan cara kita mengatasinya. Oke, untuk ancamannya yang pertama ada suatu konflik kayak seperti demo yang kemarin, demo yang tentang undang-undang, itu kan suatu bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada penyeludupan barang terlarang, mungkin lewat bandara gitu kan, suka ada narkoba, penyeludupan barang-barang yang bahaya. Terus adanya kelompok radikal yang ingin menghancurkan Indonesia kayak ISIS, itu contoh terbesar sekarang sih. Tapi sekarang pemerintah kita kayak udah berjaga-jaga banget, udah bangun keamanan yang lebih lagi untuk melawan ISIS. Ada juga spionase atau kayak mata-mata gitu, terus ada sabotase atau kayak menghancurkan. Jadi dia tuh bukan mata-mata lagi, tapi langsung tindakan untuk menghancurkan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Yang pertama itu kita masyarakat bisa ikut berperan juga. Contohnya dengan menjaga persatuan dan kesatuan yang saling menghormati antar masyarakat. Meskipun kita berbeda ras, suku, agama, kita harus tetap saling menjaga persatuan dan kesatuan karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kedua ada aparat pemerintahan seperti kepolisian harus lebih ketat dalam melindungi negara masyarakat. Nah, yang ketiga ada pemeriksaan dan penjagaan di tempat umum harus lebih ketat. Kayak tadi bandara kan datang banyak orang asing. Mungkin ada salah satu dari mereka ISIS, kan kita nggak tahu. Nah, oleh sebab itu kita di bandara harus lebih ningkatin adanya keamanan yang lebih tinggi lagi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.